Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kemarin kita udah selesai sampai perhitungan periode struktur ya. Kemarin ini dapatnya 2,414 sama 2,476 kalau nggak salah kemarin. Dengan model struktur kita yang kayak gini. Nah, eh, sebenarnya dari sini udah kelihatan ya bahwa struktur kita itu punya periode yang jauh sekali dari pendekatan, bahkan jauh dari yang batas maksimum. Memang ini sering terjadi ya kayak gini ya. Nah, apakah ini aman atau enggak? Sebenarnya aman kalau nanti misal kita berikan beberapa perlakuan ya, apalagi kalau nanti kita misal analisisnya pakai spektrum respon yang MRSA ini. Cuma supaya bangunan kita nggak terlalu fleksibel ya, lebih kaku, jadi periodenya turun, kita coba tambahkan dinding geser atau shear wall di struktur kita. Nah, tapi untuk tugas besarnya nanti shear wall-nya nggak didesain ya, kita hanya sampai pengecekan gaya geser dasar apakah memenuhi 25% si rangka kita atau frame kita. Sebatas sampai situ aja. Sedangkan penulangan shear wall-nya kita nggak desain ya penulangannya. Oke, kita ke model strukturnya, kita coba bikin shear wall-nya. Ya, yang pertama teman-teman coba edit dulu grid-nya. Kita coba hapus aja yang grid tangga ini. Kita coba hapus saja. Caranya kita klik kanan, delete story, tapi pilih yang keep existing structure add story ya. Nah, teman-teman lakukan ke semua ini, elevasi tangganya. Oke, udah semua kita hapus, jadi sisa base dan story 1 sampai 10 ya. Nah, kemudian kita samakan ini yang story 10, misal kita samakan ke story 9 aja ya, nggak apa-apa. Sementara buat kita penggambaran shear wall-nya aja. Terus kita pilih yang define ini, pilih section properties, kita pilih wall section. Nah, di sini awalnya cuma ada wall 1 ya. Nah, teman-teman pilih add new property, misal kita kasih nama SW ya. Wall materialnya pilih yang beton. Nah, tipenya Celtin. Nah, thickness-nya ini teman-teman isi aja 300 mili atau 30 cm. Nah, sebenarnya kalau teman-teman bertanya-tanya ya, ini apakah perlu preliminary juga, apakah perlu estimasi juga untuk tebal shear wall-nya? Sebenarnya perlu ya. Kita coba ilustrasikan. Oke, seperti teman-teman tahu ya, kalau kita punya portal, misal kayak gini, 2 bentang aja misalnya. Nah, misal kalau portal biasa kan gini, ada balok-balok yang melintang ya, merangka kolom-kolomnya. Tapi kalau kita punya shear wall, itu balok-baloknya itu nggak ada di antara shear wall itu. Jadi ini full shear wall yang diarsir. Ya, jadi tidak ada balok di antara lantainya kalau kita punya shear wall atau kita punya dinding geser. Nah, kemudian karena hal ini, maka kalau kita lihat dari potongannya ya, misal ini shear wall kita yang punya tebal tertentu, ya. Nah, di sini kan dia dirangka oleh balok ya, berarti si balok ini misalnya ya, atau balok yang melintang ke arah sana sebenarnya, yang ke arah dalam layar ya. Ini kita punya balok. Nah, misal aku gedein aja ceritanya, segini supaya kelihatan. Nah, balok kita ini kan punya tulangan ya. Ada tulangan atas, ada tulangan bawah ya. Misal 1 lapis saja contohnya. Nah, jangan lupa bahwa tulangan ini kan punya yang namanya panjang penyaluran. Kalau teman-teman ingat. Ini terus belok ke sini. Atau yang bawah juga sama kan, ada panjang penyaluran. Nah, panjang penyaluran itu adalah ini. LD ya. Atau LDH, aku agak lupa ya. Pokoknya LD atau LDH itu ada persyaratannya di peraturan kita. Jadi kita bisa estimasi juga shear wall ini berdasarkan LDH. Supaya jangan sampai tebal shear wall kita ini terlalu tipis. Jadinya nanti panjang penyalurannya nggak cukup. Panjang penyaluran si balok. Misalkan kita setelah menghitung
estimasinya dapat LD atau LDH-nya itu aku udah lupa ya kodenya ya. Itu misal dapatnya 230. Berarti berarti LDH-nya ini yang ini ya, itu sebesar 230 mili. Nah, jangan lupa kita punya selimut beton juga. Misal selimutnya 30 ya misal. Maka totalnya kan jadinya 260 ya. Yang kita butuhin, space yang kita butuhin. Berarti tebal silver kita kalau kita ngambil 250 kan nggak bisa ya. Karena kita butuhnya 260 ruangnya. Nah, berarti kita ambillah 300 misalnya. Maka tebal silver kita 300. Gitu kira-kira. Buat estimasi silver. Tapi kita nggak hitung untuk di tugas besar ini ya. Oke, kita kembali ke ITEPS-nya. Nah, ini jadi kita isi 300 mili. Kemudian jangan lupa juga teman-teman modifier ini. Nah, ini kita coba acu ke ITEPS-nya ya, ke panduan ITEPS-nya. Untuk walls itu dibagi dua, ada yang uncrack sama yang crack. Ini juga ada di SNI ya, cuma nggak tak buka SNI. Karena sama, katanya di ITEPS itu dari kemarin sama ya nilai-nilainya. Nah, walls itu dibagi dua, ada yang uncrack, ada yang crack. Kita pakai aja yang uncrack dulu, karena kita belum tahu bagian mana yang crack sebenarnya. Gitu ya. Nah, nilainya adalah 0,7. Diletakkan di F11 dan F22. Oke, kita taruh di F11 sebesar 0,7, F22 juga 0,7. Nah, kemudian jangan lupa ada catatan di sini. Walls itu tidak didesain ya, secara umum itu tidak didesain untuk menahan out of plane bending. Nah, out of plane bending itu gimana? Maksudnya gini. Misal kita punya plat lantai ya, tampak sampingnya plat lantai gitu ya. Nah, plat lantai itu kan bisa melendut ke arah bawah gini ya. Ini tampak sampingnya loh. Bisa melendut ke arah bawah gini kan. Nah, shear wall juga sama. Kalau kita modelkan dia sebagai elemen yang tegak, itu juga bisa melendut kayak gini. Kalau misal kita tegakkan shear wall itu tampak sampingnya, gambarnya jelek maaf ya. Misal kayak gini ya kita tegakkan. Maka shear wall itu bisa juga melendut kalau kayak gini nih. Kalau kita memang desain dia bisa melendut, tapi secara umum shear wall itu tidak didesain untuk melendut seperti tadi. Itu disebut out of plane bending. Nah, untuk mengakomodir ini kita ganti nilai M11, nilai M22 dan M12 itu sebagai nilai yang kecil. Nah, kalau bisa tuh diisi 0, tapi di ITEPS itu tidak bisa membaca 0 ya. Nanti numeriknya kan kacau ya kalkulasi dari ITEPS-nya. Berarti kita isi 0,1 kata ITEPS-nya ini. Nah, aku biasa isi 0,001 supaya lebih mendekati 0 aja gitu ya. Kita isi di M11, M22 sama M12. Yang lain udah dibiarin satu terus kita klik OK. Nah, tadi udah dijelaskan ya bahwa shear wall itu nggak ada balok, di antaranya di sini nggak ada balok ya. Maka untuk di model kita hapus di tempat-tempat yang kita rencanakan ada shear wall. Berarti kita klik all stories dulu, kita pilih all stories. Nah, kalau sudah all stories bebas ya mau di select di lantai mana ya, bebas. Kita misal mau rencanain itu di sini aja, bagian tangga sini, supaya sekalian nanti bordesnya nggak usah kita pasang, balok bordesnya. Jadi plat bordesnya itu langsung ke nancap ke shear wall ya. Nah, berarti kita klik aja ini. Ya, kita rencanakan shear wall di sini 1, terus di sini ya 2. Nah, dia ke select semua lantai ya. Terus supaya seimbang ya, ini kan ada atas, kanan, supaya seimbang ya. Jadi nanti nggak ada puntir di mode pertama atau mode keduanya. Kita pasang di sini lagi 1, sama di sini. Jadi yang di perimeter, yang di sisi luar bangunan itu ada 4 ya. Nah, dan kita tambah untuk di bagian lift di sini. Kita klik baloknya ya. Itu udah keklik ya. Nah, sebenarnya sama di sini juga kita mau pasang nih si shear wall-nya. Tapi kan kalau ini diklik nanti kan ke select-nya sampai bawah sini ya. Sedangkan di sini kita nggak mau pasang shear wall. Jadi nanti kita hapusnya. Ini kita delete dulu. Nah, terus yang khusus yang ini
kita kan cuma mau pasang si rollnya sampai bagian ini ya. Jadi kita harus pecah dua dulu. Kita pecah dua, kita dengan cara kita klik baloknya dua-duanya, terus kita edit frame, divide frame, kita pecah jadi dua. Nah, kalau udah baru bagian ini tuh kita bisa hapus. Kita klik delete. Nah, kita coba lihat ke lantai 10 ya. Nah, di sini lebih jelas ya yang terhapus. Ini malah belum kehapus. Mungkin nggak ke-select tadi ya. Nah, ini malah udah jelas nih ya, kehapus bagian-bagiannya. Pastiin yang kita rencanain shear wall itu nggak ada balok ya. Sama kayak ini putih juga kan nggak ada balok berarti. Nah, kita bisa cek sebenarnya di lantai-lantai berikutnya. Sampai lantai 1. Nah, aman ya, nggak ada ya yang belum kehapus. Jadi semua sudah kehapus di tempat yang kita rencanakan ada shear wall. Nah, sekarang kita gambar shear wall-nya. Kita pakai fitur yang ini aja dulu, quick draw walls. Pastikan all stories ya. Terus propertinya kita ganti jadi SW. Type of area-nya pilih pair ya. Nah, kita pertama gambar di sini 1. Nah, itu otomatis sampai bawah ya kalau all stories. Terus sini 2, sini 3, sini 4, sini 5. Nah, yang ini kita nggak bisa nih, karena nanti dia nembus sampai si kolom ya. Jadi nanti dulu, kita back dulu. Kita pilih yang draw walls yang biasa. Nah, tipenya SW. Nah, caranya kita klik di sini. Klik di sini, terus klik kanan. Klik lagi di sini. Klik di sini, klik kanan. Nah, udah jadi nih shear wall kita. Oke, kita lanjut. Kalau sudah digambar kayak gini, jangan lupa bahwa tadi kita pasang shear wall itu di daerah tangga ya. Berarti balok bordesnya kan kehapus, karena tadi nggak ada balok tuh di sepanjang shear wall. Ya udah kita hapus dengan cara kita select properties, frame section, klik yang BB. Nah, select. Oke, kalau udah di delete aja. Tuh. Nah, terus setelah itu kita coba sebentar. Ini kita cek sudah pasti semua ya shear wall yang letak-letaknya. Oke, nah sekarang setelah shear wall-nya jadi, kita assign dia sebagai satu gerakan struktur yang sama. Maksudnya gini. Jadi shear wall yang ini itu harus bergerak secara bersamaan di setiap lantainya ini ya. Yang lurus ini harus bergerak secara bersamaan. Begitupun dengan kolom-kolom yang merangka shear wall-nya. Jadi harus bergerak bersamaan. Maka kita harus assign dia sebagai sebuah peer label. Kita pertama klik define, terus pilih yang peer label. Nah, kita bikin 5 nih. Mungkin awalnya cuma ada 1 ya. Nah, teman-teman tambah sampai 5. Kenapa 5? Ntar dulu ya. Kita coba bikin dulu. Nah, kenapa 5? Itu karena 1, 2, 3, 4. Nah, yang ini sebagai satu kesatuan nih. Walaupun dia tidak lurus, ada belokannya ya. Tapi kan nanti akan bergerak sebagai satu kesatuan. Gitu. Jadi ada 5 peer label. Nah, kita pertama assign dulu shear wall-nya sebagai peer label. Klik yang ini. Ini udah pastiin yang ke select shear wall-nya ya. Nah, itu. Nah, ini 10 shell dan udah ke select ya. Kalau udah, teman-teman pilih assign. Pilih yang shell dulu. Terus peer label
Misal yang itu kupilih sebagai P1. Oh sorry, nggak keselect ya. Nah ini keselect. Keselect sebagai P1 ya. Nah nanti yang 2 misalnya yang ini. Nah jendelanya nih jangan di close ya, biar bisa cepat assignnya. Ini yang 2. Terus misal P3 yang ini. P4 yang ini. Sorry. P4 ya. Nah terus P5 ini yang 3 ini. Oke, kalau udah kita assign shear wall-nya sebagai peer, sekarang kolom-kolomnya. Assign tapi pilih yang frame. Terus peer label. Ini tadi P1 ya. Yang ini P2. Sorry. P2. Yang ini P3. Yang ini P4. Nah, yang terakhir ini P5. Nah, oke. Sekarang kita sudah assign dia sebagai satu kesatuan tuh masing-masingnya. Jadi nanti gerakannya bersamaan. Oke, kalau udah kita assign per label, kita sekarang bisa cek tuh modalnya, periodnya harusnya turun ya. Nah, kita coba analyze, set load cache to run. Kita run modelnya aja. Oke, kita ke table. Kalau udah selesai di run. Structure output, model information, model participation mass ratio. Nah, udah kelihatan ya turun ya. Tadinya 2,4, sekarang 1,3. Kita copy ini sebagai UY-nya berarti periode arah Y. Yang ini ya, hati-hati ketukar. Terus ini sebagai periode arah X-nya. Nah, tapi konsekuensinya, kalau kita masang shear wall, maka parameter yang udah kita tentuin sebelumnya itu berubah. Itu, nah, perubahannya itu ada di beberapa ini ya. Yang pertama nih, yang R, omega, sama CD. Ini berubah. Kita coba lihat di SNI ya. Oke, awalnya kan kita pakai ini ya, sistem rangka pemikul momen khusus. Di mana R-nya 8, omeganya 3, sama CD-nya 5,5. Nah, tapi kan ada tambahan shear wall, maka kita bergeser nih sistem kita dari yang awalnya hanya rangka, sekarang jadi sistem ganda. Nah, ganda itu yaitu rangka dicampur dengan dinding. Gitu ya. Nah, dindingnya mana? Iya, dinding geser beton bertulang khusus. Karena sebelumnya rangka beton bertulang kita momen khusus. Gitu ya. Jadi ambil R-nya 7, omeganya 2,5, CD-nya 5,5. Kita isi di sini. CD-nya 5,5. Oke. Nah, yang berubah selanjutnya adalah CT dan X ini. Waktu kita menentukan periode pendekatan. Nah, yang awalnya kita pakai 0,0466. Nah, kita coba cek ya. Nah, ini. Awalnya kita karena hanya menggunakan rangka beton pemikul momen, maka dipakai CT-nya 0,0466. X-nya 0,9. Nah, sekarang karena sudah ada dinding geser, maka berubahlah. Bukan menjadi rangka aja sekarang, tapi ada dinding. Maka kita pakai yang semua sistem struktur lainnya. Jadi CT-nya 0,0488, X-nya 0,75. Kita input di sini. Mana tadi nih? Ini jadinya 0,0488, X-nya 0,75. Otomatis periode pendekatan kita berubah. Ya.
CU-nya dia tetap sama ya, karena dia bergantung sama SD1, nggak bergantung sama sistem struktur. Nah, otomatis TA-nya berubah, Tmax-nya juga berubah. Itu tahapan yang harus kita cek ya setelah kita memodelkan dinding geser. Nah, setelah ini kita lanjut untuk analisis kayak geser dasar seismik pada metode ekivalen lateral force ya, atau statik ekivalen. Itu nanti kita bahas di video terpisah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.